Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heri. Dan kita kali ini kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Galau Waktu Kristen Sekarang Mualaf. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan itu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini guys. Kali ini kita akan bahas seorang ibu mualaf yang mana seperti biasa dia menjelekkan Kristen. Kali ini yang dia bahas adalah tentang hari Sabat, dimana dia kebingungan bahwa dalam perintah Alkitab itu orang harusnya beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu, tapi kenapa justru orang Kristen ibadahnya bukan hari Sabtu? Dan itu tentunya membuat dia akhirnya orang Kristen gak ikutin kitabnya. Jadi kita langsung dengar aja videonya guys. Ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan itu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, karena ada perintah mengkuduskan hari Sabat itu, berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini dia mengatakan bahwa orang Kristen tuh nggak taat kepada Tuhan karena nggak ibadah pada hari Sabtu, padahal perintahnya adalah hari Sabtu. Sekarang kenapa ketika Anda melihat barang ini, kenapa Anda nggak belajar baik-baik dulu, tanya pada pendeta alasannya apa dan lain-lain. Tapi kenapa justru malah mualaf? Bukankah Nanti alasannya akan lihat ya, akan kita cek ya. Kalau saya simpulkan ya, saya udah nonton videonya sampai habis ya. Saya simpulkan alasannya itu adalah lebih tepatnya ngeles gitu. Jadi jelas-jelas di situ dikatakan bahwa ibadahnya hari Sabat, tapi nanti lihat jawabannya guys, ngeles nanti jawabannya. harusnya makin jauh tuh? Karena begini, di dalam kitab perjanjian lama, dalam hukum Taurat, orang disuruh ibadah hari Sabat. Jika Allahnya orang Yahudi itu sama dengan Allahnya orang Islam, lalu kenapa di dalam Islam itu kok disuruh ibadah hari Jumat? Kenapa enggak hari Sabtu juga? Kenapa hari yang istimewa itu harus hari Jumat? Kenapa enggak hari Sabtu? Kan Tuhan dalam perjanjian lama itu dibilangnya hari Sabtu kan? Sebenarnya ketika dia mulai menyerang Kristen yang nggak ikuti hukum Taurat yang mana ibadah pada hari Minggu, kenapa dia nggak koreksi diri? Kenapa harus ibadah di hari Jumat? Ini membuktikan berbeda ya. Mari kita akan lihat dalam Bentar, hadis. ini mau saya koreksi dulu guys. Jadi gini ya. Ketika ibu yang mualaf tadi itu komplain alias merasa heran kenapa kok berbeda antara kitabnya dengan dengan perbuatannya gitu. Nah, Louis karena dia malah membawa kepada Islam. Paham ya? Dengan argumentasi bahwa Allah yang Yahudi sama Allah Islam itu sama gitu. Kita bukan masalah mengenai Tuhan yang sama guys, tapi ingat ya, nabinya beda. Ingat ya. Jadi Tuhan itu mengutus Nabi Musa, ada mengutus Nabi Yesus atau Isa, mengutus Nabi Muhammad. Tentu syariatnya akan nggak sama, nggak 100% sama guys. Ada perbedaan-perbedaan gitu. Paham ya? Jadi kalau kita ini gini, yang di perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kan kitabnya Louis, bukan kitab umat Islam gitu loh. Kitab umat Islam adalah Quran. Lain lagi apanya? Rule-nya gitu. Ya kan? Nah, yang penting adalah rule di sini adalah ini mengenai hari, bukan pada isi esensi. Ingat ya. Misal gini deh. Kayak misalnya esensinya adalah kita harus menjaga kebersihan. Esensi kan. Nah, tinggal nanti untuk misalnya untuk guru ini ya, kalian kerjakan tugas, kan itu kebijakan kepala sekolah nih. Misalnya di suatu sekolah kan, atau di suatu institusi lah, atau perusahaan atau bahkan rumah ya. Programnya adalah esensinya adalah kebersihan. Nah, tinggal nanti yang mengatur situ yang diutus itu yang tanggung jawab itu adalah menentukan harinya. Ya sudah, kita tentukan kita kebersihannya hari Minggu
atau hari Sabtu, kan begitu. Ini ngomong bukan tentang Tuhannya guys, tapi tentang pada utusannya, nabinya gitu. Apa yang diperintahkan pada nabi tersebut, ya kan? Jadi nggak semuanya bersama, ya. Kayak dahulu, awalnya itu kan diperintahkan itu apa namanya apa ya, untuk umat sebelumnya itu diperintahkan apa namanya ibadah tuh menghadap ke Yerusalem. Di situ ada baca di Alkitab tuh ada mereka menghadap berapa kali sehari itu ke apa tikap-tikap yang menghadap ke Yerusalem. Lalu ketika Nabi Muhammad tuh berdoa dan meminta agar kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah gitu. Nah, jadi kan tapi tidak menghilangkan esensinya, yaitu kewajiban untuk beribadah itu guys, paham ya? Jadi hari itu bukan esensi, hari itu bukan esensi. Lalu ini beda ininya. Alkitab, jadi kalau gini, kalau umat Islam tuh hanya meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, tapi kita mengikuti Quran, bukan mengikuti kitab itu lagi, gitu loh, ya kan? Ada kitab, kita hanya wajib percaya, tapi aturan itu sudah nggak berlaku lagi, paham ya? Clear di sini. Kita wajib percaya pada kitab-kitab sebelum Quran, tapi kita harus melakukan aturan yang ada di Quran gitu. Nah, tapi walaupun begitu, tetap ada aturan yang sama di Taurat dan Injil dengan yang Quran gitu. Ada yang sama gitu, tapi juga ada yang beda. Tapi kita disuruh untuk mengikuti Quran. Karena Al-Quran itu adalah seperti misalnya kayak buku peraturan revisi, ya. Misalnya kayak peraturan anak SD, karena kan Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup, Nabi terakhir. Dan agama Islam ini terus disempurnakan. Agama Islam yang ada sejak Nabi Adam itu terus disempurnakan. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Yesus sampai Nabi Muhammad itu semuanya diturunkan untuk pelan-pelan menyempurnakan Islam, gitu kan? Makanya terakhir itu benar-benar sempurna dengan diturunnya Nabi Muhammad dan diwahyukannya Quran, gitu loh. Jadi sama kayak pelajaran kayak anak SD, SMP, SMA. Peraturan untuk anak SD kan tentu beda dengan anak SMP, juga anak SMA beda. Tapi esensinya sama, itu peraturan itu adalah membuat membuat mereka itu cerdas, disiplin. Peraturan itu kan misalnya kayak terlambat itu terlambat harus dihukum. Tentu hukuman anak SD dengan SMP beda, anak SMA beda lagi, anak kuliah beda lagi hukumannya. Lalu masalah seragamnya tuh beda lagi. Anak SD seragamnya merah putih, anak SMP itu biru putih sama abu-abu putih, kuliah bebas gitu kan. Lalu masalah esensi apa lagi ya? Aturan lain, misalnya kayak aturan kayak boleh bawa handphone gitu. Anak kuliah boleh bawa handphone, anak SD tentu belum gitu kan. Lalu masalah apa lagi yang lainnya? Aturan misalnya, atau kayak jam sekolah deh. Kalau jam ya, anak SD itu misalnya belajarnya adalah 8 jam atau ya 6 jam atau 8 jam gitu. Anak SMP itu beda lagi dan jamnya beda dan kondisi juga beda guys. Misalnya kayak di tempat itu ya, ini kan teknologi biar bisa cerdas ya. Di sekolah itu misalnya karena ada keterbatasan ruang kelas, dibuatlah ada kelas pagi, kelas siang. Nah, untuk di sekolah lain yang itu ruang kelas yang mencukupi memadai, ya semuanya sekolah pagi gitu. Paham ya? Nah, lalu di kuliah dibuatlah cuma belajar tuh 2 jam. Gitu loh, guys. Jadi ini bukan masalah esensi. Kalau esensinya pada semua sekolah itu adalah belajar. Mereka semua belajar, itu esensinya. Yang mereka belajar kan ya ilmu. Ilmu yang sama tapi dengan tingkatan yang berbeda. Yang tentu yang lebih tinggi itu lebih expert gitu, guys. Jadi gue nggak ngerti karena itu. Gitu loh. Ini masalahnya adalah yang dibahas adalah kitabnya mereka yaitu Alkitab, karena mereka akan memasukkan situ Taurat, Zabur, Injil kan mereka masukkan situ gitu kan. Di dalam Alkitab itu semuanya ada, sudah Taurat, Zabur, dan mereka itu kitab mereka ya, mereka harus patuhi kitab mereka itu. Kenapa larinya ke Quran? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad gitu loh? Karena Taurat, Zabur, Injil itu bukan kitab kita. Dalam artian bukan kitabnya umat Nabi Muhammad, tapi kitabnya umat nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Kitab umat Nabi Musa, kitab umat Nabi Yesus itu. Kitabnya umat Nabi Muhammad ya Quran. Jadi kita ngikuti. Ini sama kayak anak sekolah tadi. Kita nih kayak anak kuliah, guys, yang sudah sempurna, yang ajarannya atau agamanya sudah sempurna kan. Ini kita tuh kayak anak kuliah. Umat Nabi Yesus tuh kayak anak SMA. Umat Nabi Musa tuh kayak anak SMP dan begitu terusnya sampai ke bawah. Jadi kita tuh sudah karena anak kuliah
tentu beda udah lebih tinggi, udah lebih expert gitu karena penyempurnaan kan. Tentu kayak anak kuliah kan tentu nggak bisa samakan dengan anak SMA dan SMP, beda lagi aturannya gitu. Tapi esensi sama, mereka semuanya adalah untuk belajar, ya ilmunya sama, kimia sama-sama belajar kimia, cuman kimia yang lebih expert gitu, bukan lagi kimia dasar. Matematika sama-sama matematika, di kuliah juga belajar matematika, di SD juga, tapi dengan tingkatan yang lebih expert di kuliah gitu guys. Dikatakan sebaik-baiknya hari, di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan. Jadi gini, maksudnya gini ya, saya terangkan lagi ya, biar gampang paham ya. Ini Luis ini nggak paham deh guys ya. Alkitab kan kitabnya umat Kristen, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Kitab umat Islam apa? Quran. Lalu utusannya siapa? Ya, Kristen meyakini utusannya Yesus itu utusan sekaligus Tuhan gitu kan. Nah, Islam utusannya siapa? Nabi Muhammad gitu. Jadi beda utusan guys. Tapi jadi ibu ini membahas ini kitab kalian ya kan? Ini kitab kalian. Kenapa tidak kalian ngikutin? Nah, Louis bukannya fokus itu, malah dia bawa ke kitabnya umat lain, umat nabi lain gitu loh guys. Jadi kayak misalnya kayak anak SMA ya, Louis ini kan orang ini kan kalau nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan Nabi Yesus gitu kan. Itu kan anggap pakai anak kuliah dengan anak SMA. Kita nih umat Nabi Muhammad itu adalah anak kuliah, umat Nabi Yesus itu adalah anak SMA. Lalu ketika itu disinggung, ini anak SMA ini kan aturannya kan dibikin aturan itu liburnya hari Minggu gitu, ya kan, liburnya hari Minggu. Ya jawab, fokus, aturannya bikin libur hari Minggu, kenapa anda liburnya hari Senin misalnya? Nah, lalu dia jawab apa? Oh, kalian anak kuliah kok liburnya hari ini? Kan nyambung guys. Kita beda nabi ya kan, dan beda beda tadi itulah, kita adalah dia beda nabi dan tentu beda kitab suci juga gitu guys. Kita wajib percaya semua kitab, tapi kita ngikuti kitab terakhir gitu loh, karena kitab terakhir itu udah mencakup semua hukum di kitab sebelumnya ya, yang wajib kita percayai. Tentu ada yang tidak sama gitu, namanya kayak anak kuliah atau di kuliah kan beda sama di SMA. Tapi kan penting esensinya, seperti sunat, seperti babi haram, itu esensi guys. Babi haram ya, yang ada di Perjanjian Lama, babi haram, sunat, lalu hukum apa lagi ya, kirim kisos ya, mata ganti mata, gigi nyawa nyawa, itu berlaku esensinya. Jadi hari itu bukan esensi, paham ya? Nggak esensi itu hari Sabat. Nah, sebenarnya gini, karena jadi ada perubahan, dan itu untuk nabi berikutnya, bukan nabi yang masih pada jangkauan Alkitab itu loh. Itu poinnya. Dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, dari situ kita melihat bagaimana hari Jumat yang paling penting. Bahkan ada di perintah lain dikatakan bagaimana sholat atau ibadah harus hari Jumat. Itu yang disampaikan dalam kitab mereka juga. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari bahwa Abdullah. Jadi gini ya, yang mau saya sampaikan lagi gini, logikanya. Dibutuhkan komplain. Kok kitabnya ngomong gini, umatnya beda lagi, gitu loh. Maka dia mencari kitab yang mana umatnya ikut. Nah, kebetulan dia menemukan di Islam. Jadi ketika Islam mengatakan hari Jumat, umatnya hari Jumat, matching. Berarti maksud ibu tuh gini loh, dia maunya ibu itu ya, yang logika dia mengatakan, nah ini memang logis guys. Apa yang kitab suci kan buku manual, ya kan? Umatnya tuh harusnya ngikuti kitab suci. Apa yang diperintahkan kitab suci, ya itu umatnya ngikutin. Nah, dalam kasus ini, ketika kitabnya memerintahkan hari Sabat, hari Sabtu gitu kan, tapi umatnya malah hari Minggu, berarti ibu ini menilai, dan kita semua menilai, ini berarti umatnya nggak ikut kitabnya, gitu loh. Lalu dia mencari kitab mana yang diikuti umatnya, dan dia menemukan itu kata Quran. Juga di hadis juga disebutkan kan, bahwa hari Jumat
Dan umat Islam faktanya hari Jumat gitu. Ini masalah antara kesesuaian antara kitab dengan perlakuan umatnya, ya kan? Bukan masalah oh ini Tuhan yang sama, atau misalnya kayak oh ini kan yang harusnya kan hari Sabtu lebih dekat ke hari apa namanya, hari Minggu lebih dekat ke hari Sabtu, kenapa Jumat yang lebih jauh, beda 2 hari gitu. Jadi dia harusnya nggak paham, esensi nggak paham. Ini masalah mengenai apakah kitab itu diikuti oleh umatnya atau kitab cuma sebagai pajangan gitu loh. Yang kitab itu harusnya dipatuhi tapi kita nggak mematuhinya, lalu dia malah lari ke Islam. Pada Islam itu ya, maksudnya tuh lari ke umat Nabi Muhammad. Yesus juga Islam itu. Cuman kalau dia lari kepada umat Nabi Muhammad, dia beda lagi apanya. Kan kita Islam umat Nabi Muhammad kan ibaratnya kayak anak kuliah. Ya, karena penyempurnaan, pengenapan gitu. Umat Nabi Yesus masih sekelas anak SMA gitu, guys. Ya kan? Nah, jadi itu logikanya. Bin Umar berkata padanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Dari sini kita melihat bagaimana ibadah dianjurkan untuk hari Jumat karena itu hari yang paling istimewa. Berarti di sini ada satu hal yang penting ya. Dalam perjanjian lama hari Sabtu, kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu, dan kenapa orang Muslim yang ngaku menggenapi menyempurnakan hari Jumat gitu. Jadi kalau ibu ini iya, sama kayak anak kuliah itu mengenapi menyempurnakan dari ajaran di SMA, ilmu-ilmu yang di SMA disempurnakan, digenapi di kuliah. Tapi kan jam masuk kuliah beda dengan jam SMA gitu. Tapi esensinya tetap ilmunya sama-sama ilmu matematika, sama-sama ilmu ekonomi, akuntansi, tapi dengan tingkatan yang expert gitu loh. Paham ya? Yang dirubah apa? Harinya. Jadi hari itu bukan esensi. Kenapa? Jadi kenapa hari itu bisa diubah? Ya, untuk umat yang berbeda, umat Nabi yang berbeda atau tingkatan yang berbeda, karena hari itu nggak esensi. Esensinya adalah pelajarannya. Jadi kalau misalnya SMA belajar matematika, ya kuliah juga belajar matematika. Nah, mungkin SMA belajar matematika, di kuliah tuh belajar hal goib gitu kan. Nah, itu nggak nyambung gitu, guys. mengatakan kebingungannya, ya berarti kalau dia konsisten harusnya dia tetap di agama yang ibadahnya hari Sabtu, ya contohnya Yahudi, atau masuk dalam Kristen Advent kan gitu kan, pada hari Sabtu, bukan malah ke hari Jumat. Nah, logikanya kayak gitu aja. Sebenarnya kita harus paham ya, kenapa kok hari Sabat bisa dirubah kemudian. Jadi ibu itu tentu bukan itu aja alasannya. Ada alasan lain gitu kan. Itu baru salah satu alasannya. Jadi kalau dia katakan kenapa nggak ikut Yahudi aja gitu. Nah, sedangkan logikanya Yesus itu diutus untuk memperbaiki Yahudi. Karena Yahudi ini kan menyimpang. Paham ya? Anda tahu kenapa Yesus diutus? Untuk untuk meluruskan orang-orang Yahudi. Karena mereka telah menyimpang di ajaran Musa gitu loh. Buktinya mereka hendak membunuh Yesus. Hendak ngejar-ngejar dia, lalu memusuhi Yesus. Itu tandanya mereka tidak ikuti ajaran Musa. Karena Musa menubuatkan akan datang nabi setelahku, kata Musa, yang harus kalian ikutin ajarannya. Tapi mereka malah memusuhi Yahudi. Yahudi malah memusuhi Nabi Isa ini atau Yesus ini. Nah, jadi ibu itu tentu melihat, kita semua melihat tentunya kan. Oh, berarti orang Yahudi udah nggak benar nih orang Yahudi ini kan, udah melanggar perintah Musa mereka gitu loh. Nah, makanya dicari dialah yang nanti yang terakhir itu adalah penyempurnaan. Jadi kalau ada yang sempurna, kenapa lagi kita pakai aturan lama gitu? Jadi ada aturan terbaru ya, ada aturan yang sempurna, kenapa lagi kita masih pakai aturan lama yang tentunya sudah tidak berlaku lagi, guys. Jadi hari Minggu, kok ibadah orang Kristen hari Minggu? Di dalam Keluaran 20 ayat 8 ayat 11 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Nah, ini mau saya terangkan dulu ya. Dalam sistem Yahudi ya, itu hari pertama itu dihitung dari hari Minggu. Ya. Minggu adalah hari pertama. Kalau kita normal kan hari pertama itu adalah kerja itu hari Senin. Jadi Senin hari pertama, Selasa hari kedua, Rabu hari ketiga, Kamis 4, Jumat 5,
6 Sabtu, ya kan? 7 Minggu gitu loh. Ya kan? Tapi kalau Yahudi beda. Hari pertama karena liburnya Sabtu, dikuduskan hari Sabtu, hari libur gitu kan. Jadi 6 hari bekerjanya hari apa? Ya hari Minggu hari pertama, hari Senin hari kedua, Rabu ketiga Selasa ketiga, Rabu keempat, Kamis 5, Jumat ke-6, Sabtu hari ke-7, hari Sabat dari Sabtu. Jadi 6 hari bekerja dari Minggu, jadi hari Minggu sampai hari Jumat itu bekerja. Hari Sabtunya itu hari Sabat Tuhan. Dan ya ingat ya, ini poinnya nih. Larangannya apa? Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau jadi ini adalah larangan untuk bekerja. Jadi harus libur. Jadi Sabtu itu haruslah libur dari pekerjaan. Ingat ya, poinnya adalah pekerjaan. Jadi harus ngerti Anda apa kategori pekerjaan itu ya. Ya kan? Jadi ingat ya, 6 hari lamanya engkau, dia harus ingat Anda poin ini ya, camkan baik-baik. Ini poinnya benar paham ya. Jadi 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Jadi ini masalah tentang larangan bekerja di hari Sabtu atau dari libur. Karena sudah dikasih hari kerja kan, selama hari Minggu sampai Jumat. Bisa hari Minggu libur itu hari ketujuh hari Sabtu itu adalah khusus untuk beribadah gitu guys. Jadi dilarang untuk bekerja. Ingat ya, poinnya hanya bekerja ya. Jadi kalau Anda tahu apa kalau bekerja, Anda akan paham kemana larinya ini. Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Dan selanjutnya dalam Keluaran ini kalau kita cermati, hari Sabat yang dimaksud itu bukan secara spesifik bilang hari Sabtu kan gitu, tapi dikatakan di situ di mana hari itu Allah bersabat atau beristirahat. Di ayat 10 sendiri dikatakan hari ke-7, bagaimana Allah beristirahat, bersabat di situ. Kita akan melihat arti dari kata sabat, guys. Apa sebenarnya sabat itu? Sabat dalam Keluaran 16 ayat 23 dikatakan sabat Khodes. Nah, apa yang dimaksud dengan sabat Khodes? Kalau kita lihat di sini sabat ya. Sabat itu day of rest. Sabat dalam Exodus atau Keluaran 20 ayat 8. Iya, makanya dia tahu. Ini kan buat orang Yahudi. Mereka tahu hari Sabat itu Sabtu. Karena hari libur. Mereka kerja mulai pertama itu hari Minggu. Ya, hari pertamanya Minggu, sambung hari kedua Senin, terusnya hingga hari ketujuh yaitu Sabtu. Gitu loh, guys. Day of rest, Sabat, dan juga weeks dikatakan sini. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu ke dalam bahasa Ibraninya, Sabat Khodes, artinya hari Sabat yang kudus. Sebenarnya Sabat ini lebih diartikan kepada day of rest, atau artinya hari di mana orang beristirahat dari pekerjaannya dan fokus untuk beribadah. Iya, ini masalahnya hari Ishak siapa? Bukan hari Ishak sekarang, bukan penanggalan Romawi. Tapi itu adalah hari Ishaknya dari orang-orang Yahudi, hari Sabtu. Orang Yahudi itu Ishak hari Sabtu, guys. Gitu loh. Sabtu itu Sabat. Sabat itu Sabtu, bukan Minggu. Ada kepada Tuhan. Jadi pengertian Sabat itu tidak melulu di hari Sabtu. Sehingga hari Minggu yang adalah dipakai menjadi hari pemberhentian orang bekerja. Jadi kata dia nggak melulu hari Sabtu gitu. Lalu Sabat itu Sabtu. Lalu hari bekerjanya jangan disamakan dengan yang sekarang. Kalau sekarang iya hari kerja, hari liburnya hari Minggu. Tapi dulu waktu ayat ini turun, itu hari libur orang-orang Yahudi itu hari Sabtu. Ya, Anda baca deh bagian lain Alkitab. Ya, hari Sabat adalah hari Sabtu, hari libur. Bukan hari Minggu liburnya, guys. Nah, bahkan kalau kayak di Afrika itu ya, di negara Muslim, saya pernah dengar itu di salah satu negara Muslim di Afrika tuh mereka minta dirubah hari libur tuh awalnya hari Minggu, guys, ngikut Eropa kan. Nah, mereka demo meminta hari libur diubah ke Jumat dan diterima demo mereka. Akhirnya di negara Muslim di Afrika itu mereka liburnya hari Jumat gitu loh. Jadi beda tiap ini kan. Hari Minggu di mana orang libur, disitulah orang memfokuskan diri juga untuk beribadah.
Tapi bukan berarti orang ibadah, orang Kristen itu seminggu sekali, belum tentu. Jadi bukan hanya difokuskan untuk ibadah, bukan hanya sambilan, tapi memang fokus ibadah. Nggak boleh kerja. Kan tadi kan larangan bekerja. Nggak boleh bekerja dari Sabtu gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar disambil gitu kerja, tapi juga ibadah enggak. Berhenti bekerja. Jangan kerja pada hari itu. Poinnya. Ibadah sudahlah, cukup dunia ini kamu sudah dikasih waktu untuk cari nafkah, cari dunia itu dari hari Minggu sampai Jumat. Ya Sabtu kamu istirahat. Gunakan itu untuk fokus untuk full untuk beribadah saja gitu guys. Karena bisa jadi tiap hari. Belum kan ibadah rumah tangga, persekutuan wanita, persekutuan pemuda, persekutuan kaum bapak, sekolah minggu, dan lain-lain. Itu kan termasuk ibadah. Jadi ibadah itu bisa kapanpun, harinya apapun, silakan beribadah. Dia Luis nggak ngerti dia. Ada hari khusus yang diusulkan untuk ibadah, yaitu hari Sabtu. Jadi ayat itu ngomong tentang ibadah yang khusus hari Sabtu. Itu adalah memang khusus untuk ibadah, bukan maksudnya tuh nggak ada hubungan sama dibolehkan ibadah di hari lain, bukan itu. Anda boleh ibadah di hari lain ya, dengan sambil bekerja, tapi khusus Sabtu Anda harus beribadah saja, nggak boleh bekerja, paham nggak? Kalau di hari lain Anda bebas ibadah, jadi dia itu tidak ada larangan nggak boleh ibadah selain Sabtu, nggak ada. Itu poinnya adalah Sabtu tuh ya hari itu ibadah aja gitu. Jangan lagi melakukan pekerjaan. Tapi kalau Anda mau ibadah di hari lain, boleh sambil bekerja gitu. Tapi kalau Sabtu nggak bisa. Tinggalkan pekerjaan, hanya ibadah. Nah itu yang Luis tidak paham guys. Yang penting sabatmu dalam satu hari itu ada waktu khusus di mana kamu beribadah kepada Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau terlalu kaku dibilang harus hari Sabtu, ya orang Yahudi bilang harus hari Sabtu. Nah aturan ini kan pada akhirnya. Jadi itu yang disampaikan ya. Ini adalah aturan yang ya tadi lu sudah sampaikan sebenarnya, ya kan? Bahwa Sabtu itu khusus ibadah gitu. Kan itu di poinnya, bukan ini bukan kita tidak ngomong mualafah itu tidak ngomong tentang ibadah hari lain tidak boleh ibadah, nggak ada. Dia hanya mengatakan kenapa ini kok ibadah yang khusus ibadah tuh kok harinya Minggu bukan Sabtu. Itu tapi Luis dia malah melebar tak kemana-mana guys. Dipakai karena mengingat Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Kenapa bisa seperti itu? Yesus sendiri kan kita tahu bahwa Yesus itu kan penggenapan dari hukum-hukum Taurat yang ada. Yesus menggenapi itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau Sabat itu kan beribadah ya kepada Tuhan. Dia bilang Yesus menggenapi. Artinya kan nggak boleh berubah lah. Maksudnya gini loh. Jadi dia menyalahkan katanya umat Islam, umat Nabi Muhammad itu kok ibadahnya Jumat. Padahal kan Nabi Muhammad itu kan menggenapi, menyempurnakan. Berarti termin dia paham nih kalau menggenapi itu nggak boleh berubah. Padahal itu adalah nabi baru, nabi berikutnya. Tapi ini kan ngomong tentang nabi yang sama, itu Yesus itu di kitab yang milik mereka juga, ya kan? Mengenapi itu artinya itu seharusnya tidak ada yang apa kan? Jadi kalau yang tidak esensi aja tidak boleh berubah, yaitu masalah hari, kenapa ajarannya boleh berubah gitu loh? Berarti artinya kan langsung dia mengakui bahwa Yesus itu tidak mengenapi karena hukumnya berubah. Karena mengenapi adalah tetap pada hukumnya sama kan, bahkan hari pun harus sama gitu loh guys. Nah itu yang dia tidak sadari. Tapi Yesus sendiri kan Tuhannya atas hari Sabat itu gitu. Nanti saya akan terangkan. Di dalam Matius ya 12 ayat 6 sampai 8 aku berkata padamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belaskan. Nah, ini akan saya kupas gitu ya. Jadi gini, kalau kita melihat ayat itu harus dari lengkap satu perikop. Ini kan Matius pasal 12 ayat 6 sampai 8. Nah, kita baca dari ayat satunya dan saya sudah baca dan sedikit hafal gitu kan. Jadi kalau Anda baca dari ayat 1, di situ diterangkan bahwa ada kejadian ya. Yesus itu jalan-jalan sama muridnya di ladang gandum. Lalu muridnya masih lapar dan mereka ambil gandum untuk makan gitu. Ya kan? Nah, ini ada hubungan dengan belas kasihan, guys. Ya kan? Nah, makanya di sini dikatakan jika memang aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi dari Allah gitu. Ada yang melebihi itu, yaitu apa? Dia sampaikan firman bahwa ada firman Allah yang mengatakan bahwa
Yang ku kehendaki, yaitu Allah kehendaki, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Berarti kenapa? Karena prinsip orang nggak bersalah adalah prinsip belas kasihan. Kenapa? Kenapa orang-orang itu tidak bersalah ya? Murid Yesus nggak bersalah? Karena mereka pernah pada poin belas kasihan. Kenapa kita harus kasihan kepada mereka? Karena mereka lapar. Maka karena mereka lapar, persembahan itu diganti sama belas kasihan. Makanya belas kasihan dan bukan persembahan. Karena posisinya adalah, dan itu bukan pekerjaan. Ketika dia, yang dilarang kan masalah pekerjaan saja. Janganlah bekerja pada hari Sabat. Nah, mereka kan ketika mengambil gandum itu mereka tidak bekerja. Tapi poinnya pada belas kasihan. Ya, karena mereka lapar, maka itu mereka terpaksa dong. Ya, karena terpaksa mereka ambil gandum itu, tapi kan mereka tidak bekerja gitu kan. Nah, satu lagi di situ juga ada kejadian di mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, itu kan bukanlah pekerjaan dalam artian untuk cari untung. Ingat ya, pekerjaan itu dan dikerjakan itu biasanya cari untung atau ya apalah gitu kan. Tapi kan ini kan amal, pekerjaan amal gitu loh, ya kan? Dan itu atas dasar belas kasihan. Jadi ketika Yesus itu menyembuhkan orang sakit, itu atas dasar belas kasihan, kasihan kepada yang sakit maka disembuhkan gitu loh. Nah, maka di sini persembahan tidak berlaku. Kalau ada belas kasihan, persembahan tidak berlaku. Maka dikatakan yang dikehendaki itu belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi maksudnya itu adalah belas kasihan itu di atas persembahan. Persembahan apa? Ya pada Sabtu itu Sabat itu. Tapi ini karena ada unsur belas kasihan. Ada murid Yesus yang lapar, wajib dikasihani. Nah, makanya dikasih dimaklumi gitu. Lalu ada apa namanya? Yesus menemukan orang sakit, ya kan? Nah, itu ada unsur belas kasihan. Ya kan? Karena kasihan orang sakit harus diobati gitu. Nah, di sini tidak berlaku lagi persembahan, yaitu yang tadi. Jadi masa itu itulah pekerjaan yang boleh dilakukan, bukan dihitung sebagai pekerjaan yang yang dilarang karena ini adalah momennya untuk persembahan itu loh. Paham ya maksud saya di sini ya? Ada pekerjaan yang memang poinnya adalah memang untuk dunia, ibaratnya bukan dalam keadaan terpaksa. Memang dia tuh memang mencari harta dunia gitu. Nah, sedangkan Tuhan maunya udahlah cukup tuh 6 hari itu dari hari Minggu, hitungan Yahudi ya, bukan sebenarnya hitungan kita. Hitungan Yahudi itu dari mulai hari Minggu tuh hari pertama guys. Hari ke-6 itu adalah hari Jumat, Sabtu hari ke-7 waktu Israel. Itu cukuplah bekerja di situ nyari dunia. Nah, hari Sabtu, hari ke-7 itu kalian cari akhirat gitu. Nah, dan poin yang ini adalah cari akhirat, menyembuhkan orang sakit kan itu pahala, kebaikan. Juga ketika memaklumi orang lapar guys, ya dimaklumi lah gitu. Ya kan? Dia ngambil gandum itu gitu loh. Jadi kalau makanya dari logis ya, mencuri karena lapar. Jadi kalau ada orang mencuri karena lapar, yang salah siapa? Jadi guys ya, Anda harus bedakan ya. Ada orang mencuri karena lapar dengan ada orang yang mencuri karena memang bukan lapar. Dia memang hobi mencuri atau dia memang pengen beli sesuatu atau untuk uangnya untuk foya-foya atau untuk apa, itu beda kasusnya guys ya. Hukumnya adalah orang yang mencuri karena lapar itu yang melakukan adalah hukum belas kasihan. Kita seharusnya merasa malu. Jadi misalnya ada orang mencuri karena lapar. Dan tentu mencuri karena lapar tuh dia tentu karena lapar dia mencuri. Buktinya apa dia mencuri karena lapar? Harus ada bukti dong. Bisa kita tuh percaya gitu aja. Ya, buktinya dia mencuri secukupnya. Nggak mungkin dong. Kamu ngapa mencuri? Saya lapar. Tapi yang diambil motor, ya kan? Mencuri karena lapar diambil adalah misalnya uang 50 juta, kan nggak masuk akal. Tapi kalau dia mencuri berapa seperlunya gitu kan, dengan niat tentu aku lapar nih, aku harus tutas laparku ini, nanti aku akan setelah laparnya hilang, aku harus punya tenaga, aku harus cari kerja. Bukan diniatkan bukan untuk tiap lapar nyuri enggak. Ini cukup lah, ini perbuatan salahnya dilakukan sekali ini aja untuk hilangkan lapar ini. Makanya murid Yesus itu mengambil gandum tuh seperlunya untuk hilangkan lapar aja. Kan dia ambil situ. Dikatakan di situ di ayat sebelumnya itu mengambil gandum 1 ton atau 10 kilo kan enggak. Jadi hanya untuk karena lapar gitu guys. Jadi mencuri karena lapar tuh diperbolehkan dalam niat ya, memang untuk niatkan untuk lapar waktu itu aja. Dan memang itu memang kondisinya memang terdesak gitu.
apa namanya, yang salah siapa? Ya orang yang seharusnya tahu itu bantu gitu loh. Makanya yang satu diajarkan yang satu ya, kita tuh kalau ada tetangga kita yang kelaparan, kita tidak bantu, tidak ngasih makan, kita zolim guys, gitu loh. Ya, ini makanya masuk unsur belas kasihan. Orang yang mencuri karena lapar ya, posisi kan itu kan mencuri tuh mungkin. Karena ngambil gandum kan tanpa izin. Tapi nggak apa-apa, karena mereka lapar. Dengan niat tentu ya, hanya untuk pada waktu saja, karena emang nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu. Perut udah lapar nih gitu. Karena anda tahu orang lapar gimana kan. Ini memang udah nggak tertahan lagi daripada celaka, ya sudah nggak apa-apa mencuri gitu. Dan itu secukupnya. Bukan kayak orang yang tadi saya katakan, dia lapar tapi kok nyuri motor, lapar kok nyuri uang 10 juta, atau melebihi lah ya, yang harusnya dia cukup untuk makan pada waktu saja gitu. Nah, tentu karena itu salah, dia niatnya aku cukup mencurinya untuk yang lapar ini. Setelah itu aku akan cari kerja, akan bekerja gitu. Ini bukan diniatkan untuk mencuri tiap lapar guys, enggak guys. Jadi dia tuh nggak niatnya untuk mencuri tiap lapar, tapi hanya kalau kepepet. Nah, kalau hukumnya kepepet atau terdesak itu berlaku hukum belas kasihan. Makanya nggak bisa mencuri soalnya nggak bisa menghukum orang yang mencuri karena lapar, ya kan? Nggak bisa guys. Nah, jadi eh, jadi itu maksudnya adalah karena anak manusia adalah Tuhan yang sabat, disambungkan sama yang sebelumnya gitu, ya. Karena anak manusia adalah Tuhan yang sabat. Masa tuh dia yang memberitahu kalian ini bahwa tidak begini loh aturannya gitu, ya. Maka dikatakan ini kiasannya adalah anak manusia adalah Tuhan yang sabat, karena dia yang lebih tahu aturan itu, dia lebih punya kuasa untuk menjelaskan aturan itu yang kepada orang yang tidak paham gitu, bahwa ini maksud itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan ada unsur belas kasihan gitu loh guys. Tapi kalau ada unsur belas kasihan kayak mencuri tadi atau dia menyebabkan orang sakit, ya kan, nah itu nggak bisa masuk ke poin tadi itu gitu. Makanya Yesus maksudnya dia tuh pengen berkata bahwa manusia adalah Tuhan sahabat lah, aku yang benar gitu, di penghakimanku yang benar, ngerti ya. Jadi dia katakan Tuhan atas sahabat, bukan Tuhan atas seluruh alam semesta, enggak. Masa tuh dari sahabat itu dia yang benar gitu guys, dari Sabtu itu bukan orang-orang ini gitu loh. Jadi Anda ngerti kata kiasan gitu, bukan beneran Tuhan, eh, Tuhan yang itu, tapi maksudnya tuh kayak misalnya gini, saya adalah Tuhannya, apa ya, kayak uang adalah Tuhan gitu. Jadi manusia menuhankan uang, itu bukan berarti uang itu Tuhan. Maksudnya adalah manusia tuh terlalu bergantung sama uang, terlalu melebih-lebihkan semuanya uang nomor satu. Nah, itu maksudnya menuhankan uang. Bukan berarti uang itu Tuhan, sama kayak ini. Jadi maksudnya itu Yesus adalah yang didengar harusnya pada hari itu, karena dia lebih tahu tentang hukum-hukum ini. Buktinya mereka bisa salah dalam menafsirkan. Makanya kan Yesus, Tuhan itu maksudnya dia yang harusnya yang memutuskan, karena dia yang lebih tahu tentang hukum itu. Karena yang berlaku adalah ini masuk ke poinnya belas kasihan gitu. Ada poin belas kasihannya. Gak bisa disamakan dengan hukum itu kan beda lagi. Itu memang yang dilarang itu adalah pekerjaan-pekerjaan, ya, yang untuk cari dunia. Tapi kalau pekerjaan yang memang karena terdesak kayak mencuri karena lapar atau menolong sakit, nah itu kan bukan cari dunia. Coba ada nggak orang yang kelaparan lalu mencuri itu dikatakan mencari dunia? Enggak. Orang cari dunia adalah korupsi. Udah kenyang, udah bisa beli ini itu masih kurang lagi. Nah, itu baru pekerjaan salah, yang mencuri untuk mencuri untuk korupsi gitu, untuk kekayaan. Juga kayak mengobati orang itu dia minta tarif gitu kan. Nah, itu biasa para dokter. Nah, itu adalah pekerjaan yang masuk kategori yang dilarang. Tapi kalau mengobati orang karena kasihan, ya ingat unsurnya adalah belas kasihan. Makanya Yesuslah Tuhan dari sahabat. Masa itu Yesus itulah yang harusnya didengar. Yang menguasai sahabat itu yang lebih tahu tentang apa hukum dari sahabat itu gitu maksudnya guys. Poinnya ya. Kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Jadi maksudnya tuh orang yang mencuri karena lapar, ya, mencuri gandum tadi dan
orang yang ngobati orang yang yang lumpuh, yang sakit itu adalah tidak bersalah, dia jangan dihukum gitu. Yang bersalah adalah orang yang melakukan pekerjaan yang bukan karena ada unsur belas kasihan, guys. Itu baru bersalah gitu. Baru kena hukuman hari Sabat gitu kan. Oh, Yesus tidak kena hukuman hari Sabat karena dia lebih tahu aturan itu nggak begitu. Maksudnya tuh ya pekerjaan ini boleh, yang pekerjaan yang ada unsur belas kasihan yang kita tuh harus kasihan harusnya, bukan malah kita menekankan dan itu bukan bidang pekerjaan yang itu, bukan pekerjaan yang untuk cari dunia gitu kan. Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia pemilik hari Sabat itu. Dia yang disembah di situ. Jadi bukan Tuhan yang artinya disembah, bukan. Maksudnya itu adalah analogi saya katakan tadi, bahwa dialah harus diikuti dari Sabat itu. Karena dia bisa menjelaskan dengan dalil-dalil. Kalau ini maksudnya begini, ada firmannya begini, gitu maksudnya. Ya kan? Kayak uang itu bukan orang nyembah uang atau apa, tapi orang itu memang uang itu yang dijadikan andalan gitu loh. Yang diikutin uang itu gitu loh. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Sabat, maksudnya adalah dia ikutin dia. Karena dia yang benar. Gitu loh poinnya. Jangan karena Yesus sudah hadir kemudian Anda terlalu kaku, ibadah harus hari ini dan lain-lain. Enggak juga gitu. Tetapi Yesus menggenapi itu. Silakan menyembah Kristus di hari apapun. Tapi sekali lagi saya katakan, karena hari Minggu adalah di situ tidak ada disebutkan ya. Jadi tulisnya mendengar dia itu tidak ada mengatakan silakan sembah Yesus di hari apapun, tidak ada. Ini poinnya adalah ya Yesus tuh ngomong tentang hari itu. Jadi yang dibahas Yesus itu adalah hari itu. Yang dibahas oleh Yesus dengan orang-orang itu adalah hari Sabat itu, Sabtu itu. Nggak ada Yesus mengatakan boleh ibadah hari lain, nggak ada, guys. Jadi ini masalah adalah orang tuh nganggap kalau perbuatan Yesus ini salah. Kenapa kok melakukan pekerjaan itu, mencuri karena lapar, lalu membuat orang sakit? Itu dipermasalahkan pekerjaan Yesus itu karena bertentangan dengan yang mereka pahami bahwa hari Sabtu nggak boleh bekerja. Nah, Yesus sarankan ini adalah kategori pekerjaan yang berbeda. Ini bukan pekerjaan yang maksudnya itu yang dilarang, tapi pekerjaan yang dibolehkan karena dia harus dikedepankan belas kasihan dibandingkan persembahan gitu loh. Jadi jangan maksudnya di sini kaku juga, tapi kakunya tuh ya kalau untuk ibadah, kalau untuk belas kasihan harus dimaklumi gitu. Nggak bisa Anda memakai hukum itu gitu loh. Karena ini adalah sesuatu yang abnormal ketika orang itu bantu orang. Karena bisa ini guys, orang normalnya adalah ketika dia ketika dia tuh lapar dia makan gitu, ya kan? Tapi ketika normal kan jarang orang tuh kalau lapar dia harus mencuri, itu kan jarang. Ibaratnya kepepet. Karena orang tuh biasanya nggak kepepet guys gitu. Jadi yang kepepet itu jarang sekali dan orang tuh tidak mau itu. Tapi mau gimana lagi kan, terpaksa. Oke, tadi juga yang mengobati orang sakit itu kan pekerjaan baik gitu, yang bukan mencari dunia gitu loh poinnya guys. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Bangkitan Kristus. Ada yang lebih penting dari itu semuanya yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Dalam Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Perhatikan ya, orang Samaria itu menyembah Allahnya di gunung-gunung. Sedangkan orang Israel menyembah Allahnya di mana? Di Yerusalem. Maka dikatakan kata Yesus padanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Nah ini kalau kita paham nih ya, ini maksudnya adalah nanti orang tuh gini ya, orang itu pertamanya nyembahnya tuh umat Nabi Musa itu nyembahnya nenek moyang itu maksudnya adalah Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi sebelum Nabi bukan ya, Yerusalem itu Nabi Musa ya, berarti nenek moyang itu adalah nabi-nabi sebelum Nabi Musa lah, anggap kayak Nabi Ibrahim atau Nabi sebelumnya gitu kan. Nah itu menyembah di atas gunung, ya kan. Nah lalu Yerusalem tempat menyembah ketika waktu itu umatnya Nabi Musa. Sebelum Nabi Yesus itu kan tidak salah Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, artinya adalah umat yang sebelum Nabi Yesus gitu. Nah itu nyembahnya Yerusalem. Nah nanti ya ada faktanya, ini Yesus itu membuatkan tentang adanya nabi berikutnya gitu, yang nabi itu membuat orang menyembah alias menggait pengikut yang bukan lagi
tempat gunung, di atas gunung itu atau Yerusalem, tapi di tempat lain maksudnya. Jadi makanya katanya adalah, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Saat itu kapan? Datangnya Muhammad. Jadi sekitar saat itu tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, menyembah Allah bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, tapi di mana? Di Mekah guys, gitu lah poinnya. Jadi kalau disebut bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, berarti ada tempat lain, gitu kan? Di mana? Itu pertanyaannya. Nah, kita jawab di Mekah guys, ya kan? Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Perhatikan, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa pada saatnya yang akan tiba, bahwa menyembah itu bukan lagi satu tempat tertentu di gunung-gunung atau di Yerusalem. Jadi gini ya, ini maksudnya adalah bukan gini. Ini ayat bukan ngomong tentang tempat ibadah itu harus di situ, bukan. Tapi maksudnya ayatnya lebih lebih cocok itu disekatakan bahwa itulah tempat Nabi diutus, ya kan? Ya kan? Karena Nabi diutus itu, ya umatnya nyembah di situ, paham ya? Ini bukti kalau Nabi itu diutus ke gunung-gunung itu, umatnya kan tinggal di gunung itu, utusan nabinya mereka ibadah di situ untuk umat itu di gunung itu. Lalu kedua, lalu diutusan Nabi lagi ke Yerusalem. Nah, disitulah mereka ibadah, gitu. Di sini tidak ngomong bahwa dilarang ibadah lain. Bisa saja kan, ketika orang ini di Yerusalem kan, lalu dia ibadah tempat lain, masa dia dilarang ibadah? Apa maksudnya ya? Dia boleh ibadah tempat lain, tapi ini ngomong, ini pastilah ayat ya, ngomong tentang bahwa nanti akan ada tempat nyembah baru gitu, umat baru ibadah gitu guys, nabi baru dengan umat baru gitu. Itulah. Jadi selain di gunung-gunung itu, lalu estafet ke Yerusalem, baru sambungnya adalah ke Mekah guys, logikanya. Tapi pada akhirnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam ayat 22 dikatakannya, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba kita baca ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Karena apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran gitu. Alias menyembahnya tuh waktu sudah tiba gitu kan. Jadi Bapa tuh menghendaki penyembah demikian ya. Jadi penyembahnya tuh guys yang ikhlas gitu. Karena kan ngomong tentang roh yang benar. Nyembahnya itu adalah bukan lagi munafik gitu. Dia Anda menyembah tapi Anda melakukan tapi Anda tidak mengikuti aturannya gitu loh. Jadi Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Allah tuh Allah tuh maksudnya tuh roh tuh maksudnya adalah dia tuh kan semacam kita tuh nggak perlu kayak Allah tuh roh berarti gaib guys, gaib. Jadi kita tuh nggak perlu menyembah dia sampai sebegitunya. Dalam artian kita tuh istilah ikuti dia gitu maksudnya. Lalu dan kebenaran. Jadi kita tuh harus menyembah dalam kebenaran, dalam artian ya harus benar-benar menyembah gitu. Dia bisa kita tuh asal-asalan. Maksud tuh ya orang munafik tahu kan, dia ngomongnya A tapi dia melakukan hal B gitu guys. Di sini jelas bagaimana sudah tidak ada pembatasan tempat waktu untuk beribadah, tetapi beribadah itu harus dari hati benar-benar pada Allah, tidak terbatas waktu dan ruang. Di sini ada ngomong tentang tidak terbatas waktu dan ruang ya, enggak, tapi perpindahan. Sudah tiba saatnya ya. Nih coba kita baca lagi nih. Ini masalah bukan masalah pembatasan, tapi perpindahan. Coba. Di sini Yesus ingin mengatakan bahwa perhatikan, bukan di gunung ini. Nah, ini bukan masalah pembatasan, tapi masalah perpindahan tempat. Jadi saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Ingat ya, kalimatnya adalah bukan di gunung ini. Tapi bukan hanya. Ngerti ya, bisa bedakan ya. Jadi gini, kalau kalimatnya begini ya.
Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan hanya di gunung ini dan bukan hanya juga di Yerusalem. Paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi ini adalah bukan. Jadi bukan hanya. Paham ya? Jadi gini, kamu ya akan apa ya? Kamu akan makan bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem, tapi kamu akan makan di mana? Dari dua tempat itu. Tapi kalau dikatakan kamu bukan hanya makan di gunung, bukan makan hanya di gunung ini dan bukan juga hanya di Yerusalem, baru. Jadi di sini kalimatnya katanya adalah bukan. Nggak ada situ bukan hanya, nggak ada guys. Jadi Luis sih nggak bisa membedakan ya. Dia kan sebut itu adalah pembatasan. Berarti boleh dimaksud semuanya. Enggak, ini ngomong mengenai tempat yang berpindah-pindah. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tapi di tempat lain tentunya gitu. Paham ya? Karena situ tidak ada kata hanya guys. Jadi kita harus bisa bedakan. Bukan ya bukan, jangan samakan dengan bukan hanya gitu loh. Bukan di Yerusalem. Perhatikan, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa pada saatnya yang akan tiba, bahwa menyembah itu bukan lagi satu tempat tertentu di gunung-gunung atau di Yerusalem, tetapi pada. Jadi misalnya, sembako akan dibagi ya, bukan di Pekanbaru ya, bukan di Jakarta. Berarti di mana dong? Tentu tempat selain Pekanbaru di Jakarta. Karena Pekanbaru bukan, Jakarta bukan, berarti ada tempat lain. Nah, tempat itu apa? Surabaya. Nah, sama kayak ini. Jadi menyembah itu atau bagi sembako itu bukan lagi di gunung-gunung, bukan gunung di situ, Gunung Sion, bukan lagi di Yerusalem, bukan di Yerusalem, tapi di mana? Nah, itu pertanyaannya, itu jawabannya di Mekah. Beda dengan bagi-bagi sembako bukan hanya di Pekanbaru, tapi juga di bukan juga hanya di Jakarta. Baru kita sebutkan, tapi juga di paham ya kalimatnya. Jadi kalau kata bukan itu beda dengan kata bukan hanya, Luis. Akhirnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam ayat 22 dikatakannya, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sini jelas bagaimana sudah tidak ada pembatasan. Jadi gini, Allah itu kan menghendaki dia ada roh dan kebenaran. Jadi Bapa itu menghendaki, Allah itu menghendaki penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu artinya yang sebelumnya itu sudah tidak begitu lagi. Paham ya? Udah begitu lagi. Makanya dipindahkan tempatnya. Jadi gini ya. Sudah tiba saatnya kamu akan menyembah bukan di gunung-gunung, bukan di Yerusalem. Berarti tertolak, berarti bukan. Ya, tentu sambungannya adalah harusnya melainkan di tempat. Anda tahu tempatnya di mana? Harusnya Mekah kan? Karena nabi berikutnya adalah Mekah gitu. Nabi Muhammad diutus. Nah, jadi kenapa? Karena Allah menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kenapa dipindahkan tempat itu? Ya, Nabi diutus di tempat yang baru karena penyembah itu sudah tidak begitu lagi menyembahnya. Mereka sudah melenceng dari ajaran nabinya. Musa sudah tidak diikuti lagi, ya kan? Ya Yahudi udah beda, menyimpang dari ajaran Musa gitu. Makanya dipindahkanlah ke tempat lain, bukan lagi di gunung-gunung karena sudah menyimpang. Lalu dipindahkan ke Yerusalem. Rupanya di Yerusalem menyimpang juga gitu kan? Tidak mengikuti ajaran Yesus. Akhirnya dipindahkanlah ke tempat lain, yaitu itulah yang kita sebut sebagai Mekah, guys. Jadi di Mekah lah orang-orang itu yang menyembah dengan roh dan kebenaran. Dalam artian memang menyembahnya benar dengan cara yang Allah kehendaki gitu, ya kan? Bukan cara yang salah. Jadi maksud itu dalam roh kebenaran adalah tidak munafik, ya kan? Dia harus meyakini secara roh, secara spiritual, ya, dalam secara kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah maksudnya adalah ikutin aturannya. Kan Yahudi tidak ikutin aturan lagi, maka dipindahkan. Umat Nabi Musa juga nggak ikutin aturan lagi, maka dipindahkan gitu. Ya, dari umat Nabi Musa di gunung-gunung itu tidak ikutin aturan, lalu pindahkan lagi bukan di gunung tapi
di Yerusalem, lalu karena umat Nabi Isa atau Yesus nggak ngikutin, ya pindahkan lagi ke tempat lain gitu. Makanya bukan di gunung-gunung, bukan di Yerusalem, tentu sambungannya adalah tapi di sini gitu loh, ya kan? Itu di Mekah, guys. Tempat waktu untuk beribadah, tetapi beribadah itu harus dari hati benar-benar pada Allah, tidak terbatas waktu dan ruang. Paham ya? Jadi kalau demikian, Ini pernah Yesus singgung ya, dia mengkritik para pemuka Yahudi, dia mengatakan orang ini kan munafik kata dia gitu kan. Dalam artian mereka pakai jubah panjang sampai ke lantai, ya kan? Jadi itu menunjukkan kesombongan gitu. Jadi hatinya tuh sombong. Lalu jadi hatinya tuh mengaku beriman kan, percaya, tapi perbuatannya sombong gitu guys, ya kan? Karena perbuatan dari hati yang sombong, jadi nggak konsisten, nggak nggak benar itu, nggak dalam jadi nggak benar dan tidak dalam bentuk tidak dalam apa tadi, ikhlas dan benar gitu, udah menyimpang gitu, udah munafik gimana gitu kan. maka nggak usah dipermasalahkan kenapa orang Kristen ibadah pada hari Minggu. Seperti yang saya katakan tadi, dalam Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu Di itu, faktanya Luis nggak ngerti, ya kan, esensi dari Matius pasal 12 ini. Pertama dia bacakan hanya mulai dari ayat 6 sampai 8. Dia nggak lihat satu perikop lengkap. Dan dia nggak ngerti maksud. Ini bahasa Indonesia standar loh guys, ya kan? Dan saya telah terangkan tadi, ini berhubungan sama belas kasihan. Makanya kalau belas kasihan itu akan berada di atas persembahan. Jadi kalau udah ada unsur belas kasihan, ya jangan lagi ada ngomong tentang persembahan. Persembahan itu batal. Makanya dibolehkan, ya, karena ini kasihan ya, belas kasihan, kita harus, ini maksudnya kasihan lah kita sama orang yang mencuri karena lapar. Masa ada hakimi juga gitu kan? Nggak salah orang itu maksudnya gitu loh, ya kan? Lalu kayak yang tadi itu ngobati orang sakit, masa kita hakimi juga? Wong dia berbuat baik kok gitu kan? Ya kasihan sama orang berbuat baik gitu kan? Nah, jadi kalau sudah begitu nggak berlaku lagi persembahan. Makanya yang dikehendaki Tuhan itu adalah belas kasihan. Yang masuk poin tadi, menyembuhkan orang sakit, mencuri karena lapar, kasihan dong gitu. Jadi bukan persembahan lagi yang berlaku di sini guys. Nah, persembahan berlaku ketika Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang ya untuk cari dunia. Karena hari Sabtu, Sabat, hari ketujuh dalam versi Yahudi itu hari khusus istirahat. mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dari sini kita lihat dengan baik bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Nah, kalau pada hari Minggu, maka kita nggak ada salahnya beribadah pada hari Minggu. Jadi ini gini guys, ini pandai-pandai namanya ya. Jelas dikatakan di mereka sendiri bahwa hari kerja adalah hari Minggu, ya 6 hari kerja ya. Hari Sabtu tuh hari Sabat, hari istirahat. Itu loh. Mereka ubah dengan alasan Yesus bangkit hari Minggu. Ini kan make sense. Yesus nggak ada ngomong itu, bahwa di ayat tadi itu ya, ini Yesus hanya ngomong tentang belas kasihan. Ya, kalau belas kasihan berarti nggak berlaku lagi sembahan. Jadi nggak bisa Anda katakan bersalah orang yang mencuri karena lapar, mengobati orang sakit. Itu saja poinnya. Yesus nggak ada masalah bicara mengenai berganti hari. Maksud tadi yang dikatakan bahwa berarti bahasanya kamu nanti tidak akan menyembah bukan lagi di gunung-gunung. Itu ngomong tentang perpindahan tempat, ya, bukan perpindahan waktu. Gak ada situ bicara waktu, itu tempat. Ya, saatnya nanti itu caranya di tempat dan cara, bukan waktu. Paham ya? Di saatnya nanti akan tiba, kamu menyembahnya bukan lagi di sini, bukan juga di Yerusalem, tapi di Mekah. Maka disebut itu ya, tapi kita simpulkan begitu, karena tempatnya harus lain, nggak bisa lagi di Yerusalem sama di Sion, tapi tempat yang lain, loh. Dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena yang sebelumnya itu sudah tidak Allah kehendaki, mereka sudah tidak lagi menyembah dalam roh dan kebenaran, tapi karena mereka sudah membangkang terhadap ajaran nabi-nabi sebelumnya, gitu guys, sudah tidak patuh lagi. Sebagai pengingat akan kebangkitan Kristus yang sudah menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, teman-teman, kita memahami dari sini bahwa jika ibu ini kemudian mualaf hanya gara-gara lihat kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu, jelas ini kasihan karena dia tidak mendalami dengan baik. Dia melihat bukan itu, dilihatnya adalah kenapa kok orang Kristen tidak mengikuti kitabnya gitu loh. Dan faktanya orang Islam mengikuti kitabnya, itu poinnya. Itu yang lulus tuh kenapa
Luis ini nggak akan pernah bisa kalau sekarang ini ya, saya nggak tahu kalau nanti Allah kasih dia sama dia, untuk sekarang dia nggak akan pernah mualaf ya kalau sekarang ini ya, karena pola pikirnya seperti itu gitu. Ibu ini cerdas, ibu ini berpikir dan itu tidak sampai, Luis nggak sampai ke situ pola pikirnya guys, karena itu tadi dia orangnya nggak punya nggak punya kecerdasan intelektual untuk menentukan ini, bahwa ibu tuh pindah karena dia heran kenapa kok kitabnya itu dengan umatnya beda, kok umatnya menjalankan tidak sesuai dengan kitabnya mengatakan hari Sabtu Sabat ya, umatnya malah hari Minggu. Nah dia menemukan itu di Islam, di Quran. Umat Muhammad itu di Quran dikatakan hari Jumat, mereka juga melakukan hari Jumat. Jadi itu poin di situ, kesesuaian antara kitab suci dengan yang diterapkan oleh umatnya guys. Saran saya buat teman-teman yang mulai menonton video ini, baru menonton video ini, teruslah ikuti video sebelum dan sesudah apa yang pertama kali teman-teman lihat, supaya makin banyak pengetahuan tentang kekristenan, makin banyak iman kepada Kristus, untuk kita berlandas pada ajaran-ajaran yang benar. Saya juga mengajak teman-teman untuk ajaran yang tidak sesuai dengan kitabnya ngajarkan hari Sabtu, mereka hari Minggu gitu loh guys. Makanya kita tuh ikutin kitabnya, ibu tadi itu ikutin kitabnya. Kadang kita dia melihat umatnya nggak sesuai, ya dia cari kitab lain yang diikuti umatnya. Nah kebetulan Quran lah yang masih diikuti oleh umatnya guys. Mengikuti ibadah bersama dengan saya, ya tanya jawab dalam gimana mau tanya jawab, logikanya begini gitu kan. Ya sudahlah guys, kita ini udah jam berapa nih ya, udah jam 4 subuh kan, saya juga harus siap-siap gitu kan, istirahat dan lain sebagainya. Jadi mungkin sekian dulu video kita hari ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.